Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah, serta salawat dan salam marilah kita selalu berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita selalu bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan seperti yang akan kita dapatkan pada kesempatan sore ini. Sebelum saya lanjut, perkenalkan saya, nama Anissa. Saya merupakan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya terkait Madukara itu apa. Jadi Madukara merupakan majelis intelektual dan juga pemerhati Madura, yang mana di dalamnya ini terdiri dari puluhan mahasiswa, tokoh-tokoh, sejarawan, bahkan budayawan yang akan meneliti dan juga menjadi pemerhati dari kajian tentang Madura, begitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa bergabung dengan Madukara. Caranya seperti dengan menghadiri kajian dari Madukara, kemudian dengan chat pribadi ke kontak person di pamflet yang sudah tersebar, begitu. Oke. Jadi sore ini merupakan kajian pertama dari Madukara dengan tema Mazhab Mahasiswa, Aktivis, Vis-a-vis Akademis. Sebuah tema yang sudah sangat lumrah teman-teman dengarkan, begitu. Nah, untuk mengisi materi di sini saya ditemani oleh dua pemateri hebat. Yang pertama ada Kak Imam Basofi, yang mana beliau merupakan Direktur Eksekutif Pusat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Literasi Institut Madura, sekaligus menjabat sebagai dosen tetap STAI Ma'arif Sampang Madura. Kemudian untuk pemateri kedua di sini ada Kak Ahmad Farisi, yang mana beliau merupakan seorang penulis. Adapun salah satu bukunya di sini ada Kecerdasan Spiritual dan Pendidikan Islam. Nah, beliau juga merupakan salah seorang dosen dari IAIN Madura, begitu. Nah, untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri kedua, dan yang saya hormati moderator ya, Mbak Anissa. Kemudian yang saya hormati teman-teman adik-adikku sekalian dari mahasiswa dari berbagai prodi ya. Ada yang dari DES, ada yang dari TBIN ya. Perkenalkan, nama saya Imam Basofi, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Saya juga alumni dari IAIN Madura. Sehingga kita bertemu di sini sama-sama keluarga besar IAIN Madura, begitu. Kemudian, adik-adikku sekalian, tema yang akan dibahas kali ini adalah tema yang cukup menarik, yang akan menguji intelektualitas kalian. Jika kalian seorang aktivis, seperti apa sih aktivis yang ideal itu kan? Jika kalian menjadi seorang akademis, seperti apa sih idealnya? Adik-adikku sekalian, mungkin sekarang kita berada di emperan seperti ini. Ini merupakan sebuah kultur yang sudah mulai pudar di IAIN Madura sebenarnya, kalau saya melihat. Karena saya dulu di waktu 2014, angkatan pertama, berbagai prodi itu menempati dan memadati setiap sudut IAIN Madura pada waktu itu. Waktu saya jadi mahasiswa di IAIN itu, setiap sudut di sini isi dengan kajian-kajian, bahkan malam pun diisi kajian. Tapi sekarang sudah mulai luntur. Nah, entah apa sih penyebabnya itu, mungkin teman-teman yang akan mencari permasalahan itu sendiri. Kemudian pada kesempatan kali ini kita berada di sini bukan tidak mau mengadakan di tempat yang penuh dengan AC, kan, tidak. Tapi ini merupakan sebuah contoh bahwa mahasiswa itu harus berada di berbagai zona sebenarnya. Tidak hanya zona nyaman, tapi juga zona tidak nyaman. Itu sebenarnya. Adik-adikku sekalian, yang akan kita bedah pada kajian kali ini adalah tema tentang mazhab mahasiswa. Mazhab mahasiswa aktivis, vis-a-vis
mazhab mahasiswa akademis. Nah, ini yang akan saya uji dari kalian para mahasiswa yang aktivis seperti apa sih? Apakah hanya mampu berdemonstrasi tanpa memahami sebuah teori yang utuh, atau yang mazhab akademis, atau cuma bisa berada di dalam kelas terkungkung begitu kan? Nah, disitulah mari kita bedah bersama untuk mengetahui benang merah sebenarnya. Adik-adikku sekalian, kita ketahui mazhab itu sendiri adalah sebuah perkumpulan atau kesamaan persepsi terkait dengan satu frekuensi pemikiran yang membentuk sebuah kelompok. Itu mazhab ya. Baik itu mazhab fikih misalnya, mazhab akidah, tapi kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Yang akan kita bahas sekarang adalah mazhab mahasiswa. Sehingga kalian bisa mengukur nanti mazhab saya itu apa kan begitu. Nah, disitulah saya akan uji hari ini. Oke, kemudian mahasiswa apa sih? Siapa sih mahasiswa itu kan gitu. Saya tipikal orang yang ketika membedah suatu tema dan membahas suatu tema, kita harus bahas satu persatu sehingga kita mampu mendefinisikan tema yang kita buat. Karena mayoritas sekarang, bukan mayoritas ya, dalam tanda kutip lah, tidak sedikit mahasiswa yang mengatakan dan mengucapkan tanpa tahu arti yang diucapkannya. Mungkin kalian bisa meneliti kan. Ya, disitulah kalian harus menguji ke depan. Ketika kalian berbicara, berdiskusi, lalu kemudian hadir di tempat untuk mengikuti kajian misalnya, kalian harus tanya satu persatu yang keluar dari apa yang diucapkan oleh pemateri tersebut. Jangan-jangan orang yang mengucapkan itu tidak paham arti yang sesungguhnya. Itu kan? Mengapa saya tertarik mengkaji mazhab mahasiswa? Meskipun kajian ini cukup berjarak begitu ya. Mengapa saya katakan berjarak, Dek? Karena saya sekarang tidak sebagai mahasiswa lagi. Sehingga kajian ini merupakan sebuah pengalaman saya sebagai aktivis ya. Saya aktif dulu di berbagai organisasi kemahasiswaan. Saya dulu di Prodi MPI, kemudian aktif di HMJ, kemudian aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan juga saya aktif di berbagai organisasi pendidikan dan sosial. Itu saya aktif itu. Kemudian saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman Cipayung, HMI, PMII, kami juga gitu kan, GMNI. Saya sering tukar pendapat, saling tukar tambah persepsi begitu. Bagaimana sih prospek dan progres menjadi mahasiswa, menjadi aktivis itu. Saya sering, sehingga saya berada dalam satu kesimpulan bahwa mahasiswa itu tidak hanya orang yang selalu terkungkung mengkaji sebuah teori misalnya, tapi juga harus keluar. Bagaimana memperhatikan kesejahteraan masyarakat begitu kan? Itu kan? Sebenarnya itu. Artinya mahasiswa harus ada double track istilahnya. Track akademik dan juga track aktivis. Tapi yang saya jumpai terkadang ya, yang saya jumpai ini sangat subjektif sekali, artinya bisa kalian bantah nanti ya. Melihat teman-teman saya pada waktu itu yang seorang aktivis, dia dengan gagahnya kan, dia dengan kerennya misalnya berorasi sekuat tenaga, sehingga mereka itu agak sinis terhadap teman-teman kita yang belajar terus tanpa ikut organisasi. Artinya apa? Ada sebuah sebuah ungkapan yang dalam tanda kutip mencemooh begitu kepada teman-teman yang aktif di kelas saja. Buat apa sih belajar di kelas terus? Bukankah pengalaman di luar? Mengapa tidak ikut demo dan lain sebagainya? Kan begitu. Mungkin aktivis merasakan itu. Artinya kalau aktivis itu mereka dengan bahasa I-nya, sini dan segala orasi begitu kan. Mencemooh orang-orang atau mahasiswa yang aktif di kelas. Dan begitu sebaliknya, mahasiswa yang aktif di kelas itu, yang hanya fokus pada akademik saja, itu terkadang mencemooh juga dalam tanda kutip kepada teman-teman kita yang orasi, yang anggaplah
melakukan demonstrasi begitu kan. Buat apa jadi mahasiswa yang selalu berdemonstrasi sampai berapa semester begitu? Ada yang sampai 14 semester lulus memuaskan kan? 14 semester itu. Ada yang seperti itu deh. Teman-teman saya sekarang itu ya itu menjadi mahasiswa abadi. Artinya apa? Di kampus ini merupakan sebuah keniscayaan. Ada dua mazhab besar kalau saya menyebutnya. Ada sebuah kelompok besar, di mana yang pertama adalah kelompok mahasiswa aktivis, dan yang kedua kelompok mahasiswa yang akademis. Ya kan? Kalian mungkin bisa pahami itu. Meskipun ada mazhab lain, misalnya mazhab kupu-kupu misalnya. Mahasiswa yang kuliah pulang. Ada juga mahasiswa yang mazhabnya mahasiswa helm misalnya. Ketika keluar kelas ambil helm pulang gitu kan. Itu mungkin kalian bisa. Cuma saya akan melihat fenomena antara mahasiswa aktivis dan mahasiswa akademis ini. Karena ini terjadi dialektika antara keduanya. Artinya terjadi pertentangan. Vis a vis istilahnya. Atau tahu nggak vis a vis itu apa? Vis a vis itu bahasa Spanyol yang merupakan pertentangan. Jadi saya sekarang mengkaji pertentangan antara mahasiswa yang fokus di aktivis dan mahasiswa yang fokus di akademis. Itu. Sehingga terjadi sebuah pergulatan itu. Ini yang harus kita bedah bersama. Sehingga bagaimana sih idealnya menjadi mahasiswa itu untuk mendapatkan double track itu. Track akademis dan track aktivis. Akademis juga harus wajib dimiliki oleh mahasiswa. Karena mahasiswa itu ketika di dalam kelas harus mampu membedah misalnya teori evolusi Dawkins misalnya. Teori filsafatnya Nietzsche misalnya. Itu harus memiliki sebab kemampuan untuk mengkaji teori itu. Artinya mahasiswa itu identik dengan intelektual sebenarnya. Jadi kalau intelektualnya tidak mampu untuk mengkaji teori-teori yang ada, kemudian mengkomparasikan dengan lapangan atau masyarakat, itu mahasiswa itu kurang masih sekarang. Sehingga itu. Dan tantangan terbesar sekarang adalah mahasiswa itu ada sebuah penyakit yang disebut dengan konsumerisme. Konsumerisme. Artinya mahasiswa yang kena penyakit ini lebih mementingkan insting impulsi hedonismenya, ya. Saya menyebutnya itu insting impulsi hedonisme. Artinya apa? Sekarang itu hanya berfokus pada kesenangan, baik itu yang bersifat style ya misalnya, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya konsumtif begitu. Mahasiswa terjebak sekarang di situ. Contoh misalnya, mahasiswa disuruh membeli buku 43.000 akan mahal daripada duduk berjam-jam membeli kopi begitu kan. Meskipun entah kita berdebat kopi akan menumbuhkan inspirasi dan lain sebagainya, tidak. Kalau kita bandingkan itu, mahasiswa antara membeli buku 40.000 itu sangat mahal daripada di warung kopi makan dan lain sebagainya. Artinya apa? Mahasiswa sekarang lebih mementingkan perut daripada intelektual. Kalian bisa berdebat dengan saya. Ini adalah sebuah, apa istilahnya ya, sebuah fenomena yang konkret begitu kan. Kita lihat. Saya tidak menyalahkan teman-teman kita yang aktif di warung kopi, tidak. Karena di situ, kata Pak Karno kan, saya lebih melihat warung kopi, mahasiswa yang berada di warung kopi dengan memikirkan bangsa dan negara daripada yang berada di dalam kelas yang hanya memikirkan pribadinya. Masalahnya sekarang, ketika berada di warung kopi itu tidak memikirkan bangsa dan negara. Yang dipikirkan adalah bagaimana main dan lain sebagainya kan begitu. Seandainya mahasiswa yang berada di warung kopi itu mengkaji teori tentang politik sosial kemasyarakatan, saya tidak menyalahkan. Oh, silakan. Itu saya mendukung bahkan. Tapi kenyataannya sekarang itu merupakan pergeseran. Adik-adikku sekalian, kembali ke topik ya.
Jadi bagaimana sih Kak idealnya menjadi mahasiswa itu? Tadi saya juga menyalahkan teman-teman kita yang berorasi misalnya, tapi dia tidak memiliki kemampuan intelektual yang utuh. Contoh, kemarin itu ada teman-teman mahasiswa yang berdemo kepada Menko Polhukam pada waktu itu, kalau saya tidak salah. Dia berdemo tentang permasalahan Omnibus Law. Dia dengan berapi-api mengatakan bahwa Omnibus Law itu tidak pro rakyat dan lain sebagainya. Lalu kemudian Pak Mahfud MD pada waktu itu bertanya, apa yang Anda ketahui tentang Omnibus Law? Apa yang terjadi? Mahasiswa yang ditanyakan itu tidak bisa menjawab, apa itu Omnibus Law? Artinya apa? Tidak sedikit aktivis atau mahasiswa yang menyampaikan sebuah terminologi itu tidak paham apa yang disampaikan. Nah, ini yang ingin saya tularkan kepada adik-adikku sekalian. Setidaknya minimal mahasiswa harus mampu mendefinisikan apa yang diucapkan. Minimal itu. Artinya kalian harus paham apa yang dibicarakan. Kalau kalian tidak paham apa yang kalian bicarakan, bagaimana kalian menuntut orang yang mendengarkan kalian itu paham? Ya kan? Kan begitu. Jadi sekarang saya akan memberikan mazhab alternatif begitu. Apa sih mazhab alternatif? Artinya mazhab alternatif itu adalah mazhab yang mendamaikan antara mahasiswa yang aktivis dan mahasiswa yang akademis. Caranya bagaimana? Menjadi mahasiswa itu harus paham teori-teori ilmu pengetahuan. Harus mampu merespon perubahan-perubahan. Lalu kemudian tidak cukup itu, mahasiswa juga harus terjun ke masyarakat. Harus juga mengontrol. Makanya ada istilah agent of control kan? Mahasiswa itu agent of control. Artinya apa? Mahasiswa itu menjadi agen kontrol. Apa yang dikontrol? Pertama adalah ketika terjadi ketimpangan di masyarakat, itu mahasiswa harus berada di garda terdepan untuk mengontrol itu. Baik pada tataran politis atau sosial. Mahasiswa harus mampu itu. Dan sekarang masyarakat kita sudah agak tidak dilihat lagi oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat kita kayaknya sudah trauma gitu ya, tidak memiliki kepercayaan terhadap mahasiswa karena berbagai fenomena yang ada. Sehingga adik-adikku sekalian, ke depan kalian harus mampu menjadi mahasiswa yang akademis, lalu juga menjadi mahasiswa yang aktivis. Saya contohnya, alhamdulillah saya itu meskipun aktif di organisasi, saya juga tidak meninggalkan kuliah saya. Bahkan saya lulus tepat waktu pada waktu itu. Artinya apa? Tidak sedikit teman-teman kita yang berada di dimensi aktivis dan dimensi akademis itu mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Artinya ke depan kalian harus menjadi mahasiswa yang cerdas, yang paham akan teori-teori yang ada, teori-teori yang dibutuhkan masyarakat tentunya. Lalu kemudian kalian juga menjadi aktivis yang baik, yang membela kehormatan, lalu kemudian membela kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena kalian adalah pribadi yang lahir dari masyarakat, yang pada akhirnya kalian akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat itu. Pesan saya satu, menjadi mahasiswa setidaknya harus paham apa yang diucapkan. Itu saja dari saya. Mungkin kita perluas di diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mbak. Itu saya.